karena ini adalah mata kuliah sebenarnya adalah asas. Semester 3 itu semuanya asas. Asas perdata, asas pidana, asas HTN, dan sebagainya. Sehingga inilah mohon benar-benar dapat dipahami karena mata kuliah ini nanti akan mengantarkan kepada mata kuliah pendalaman selanjutnya. Baiklah saudara, pada tatap muka malam ini saya akan mengisinya sebagai kelanjutan dari perkuliahan terdahulu. Setelah saya menyampaikan materi tentang akibat perkawinan, akibat yang pertama bagaimana hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perkawinan antara suami dengan istri. Jadi Anda bisa melihat dari pasal 30, 31, 32, 33 dan 34. Sudah saya jelaskan itu. Juga bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak. Waktu itu juga sudah saya sampaikan yang diatur pada mulai pasal 45 ayat 1 sampai dengan pasal 49 ayat 1 dan 2. Pasal 45 ayat 1 ini bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan pada pasal 49 ayat 1, kalau ternyata orang tuanya ini berkelakuan buruk atau tidak memperhatikan kepentingan anak-anaknya, kekuasaan sebagai orang tua ini dapat dicabut. Sekalipun kekuasaannya dicabut, lebih lanjut diatur pada pasal 49 ayat 2, kewajiban tidak terputus. Dan akibat perkawinan yang ketiga, di sini masalahnya adalah kaitannya dengan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Jadi kalau kita perhatikan dari mulai pasal 35 ayat 1 bahwa segala kebenaran yang diperoleh dalam perkawinan ini adalah merupakan harta bersama. Itu pada 35, 36 dan 37 itu mengenai berakhirnya dari suatu perkawinan diatur menurut hukum masing-masing agamanya. Sehingga sekarang nyambung, sekalipun di dalam tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga di sini bisa saja bahwa suatu perkawinan ini tidak bahagia. Apa artinya kekal kalau tidak bahagia? Jadi kalau kita perhatikan ada sekaligus dibandingkan antara hukum perkawinan yang diatur di dalam BW, ini adalah merupakan salah satu sumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Inilah letak perbedaannya. Kalau dalam BW membentuk keluarga yang kekal, jadi tidak memperhatikan kebahagiaan dalam suatu keluarga. Tapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahagia dan kekal. Sekalipun tujuannya adalah kekal, tetapi kalau juga di sini tidak bahagia, apa artinya? Sehingga lebih lanjut dalam wawasan lebih luas lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, sebagaimana disebutkan juga di dalam pasal 38 mengenai putusnya
perkawinan. Inilah materi malam ini. Putusnya perkawinan terdapat 3 alasan. Pertama, putus dikarenakan kematian salah satu pihak. Ya jelas ya, kalau salah satu pihak meninggal dunia, ya perkawinan ini terputus. Putuslah hubungan antara suami istri, kewajiban suami dan istri. Kemungkinan kedua, karena perkawinan tersebut dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apa alasannya dibatalkan? Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dapat kita lihat pada pasal 22, yaitu syaratnya yang tidak terpenuhi. Juga alasan lainnya seperti diatur pada pasal 24, yaitu salah satu pihak ini masih terikat dengan perkawinan terdahulu. Jadi jelas-jelas adalah di sini bagaimana mau poliandri ini harus dipenuhi alasan-alasannya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Jadi kalau tidak terpenuhi ini ya perkara dibatalkan. Demikian pula sering terjadi seorang istri yang ternyata ditinggal oleh suaminya dalam waktu yang relatif lama sehingga melangsungkan perkawinan lagi. Ini adalah dibatalkan perkawinan itu karena sebenarnya si istri tersebut masih terikat dengan perkawinan terdahulu. Juga seperti diatur pada pasal 26 bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Tidak berwenang. Misalnya seorang yang domisilinya di Jatinegara, Kecamatan Jatinegara, dengan tanpa adanya surat numpang nikah, tahu-tahu melangsungkan perkawinan misalnya di Bogor, walaupun melalui persyaratan-persyaratan lainnya, tapi hal ini dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Maka hal ini juga dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan. Atau juga dalam perkawinan tersebut tidak dihadiri saksi-saksi, ataupun juga tidak dihadiri pegawai pencatat perkawinan, ataupun juga bagi yang beragama Islam tidak ada wali. Karenanya perkawinan ini juga dapat dibatalkan. Yang selanjutnya, alasan untuk pembatalan ini seperti diatur pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, berarti dikarenakan bahwa terjadinya perkawinan itu di bawah ancaman, baik ancaman itu sifatnya fisik maupun psikis. Yang fisik ya ancaman tentang keselamatannya atau saudaranya, orang tuanya diancam. Tapi bisa juga ancaman ini bersifat ancaman psikis, misalnya kalau tidak mau dinikah nanti akan disantet. Itu ancaman fisik ya. Bisa terjadi demikian. Kalau memang demikian, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 6 ayat 1. Di mana disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 ini harus ada persetujuan dari calon suami istri.
Jadi jangan sampai adanya persetujuan tetapi juga dikarenakan adanya ancaman. Ataupun juga dikarenakan salah sangka. Dengan karena adanya salah sangka, ini pun juga dapat dilakukan pembatalan. Tapi kalau perkawinan ini sudah berjalan selama 6 bulan atau lebih, tidak dapat dimintakan pembatalan. Jadi alasan putusnya perkawinan tadi karena adanya suatu kematian. Yang kedua karena ada putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan. Ini syarat yang ketiga, yaitu alasan ini karena adanya perceraian. Dengan adanya perceraian maka terputuslah hubungan antara suami dan istri. Untuk perceraian tidak semudah itu dilakukan. Harus ada alasan-alasan yang jelas. Jadi tidak boleh karena sudah saling tidak mencintai mereka sepakat untuk bercerai. Nggak bisa atas dasar kesepakatan, tapi harus ada alasannya. Alasan di sini yang saya angkat adalah alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nanti yang secara khusus adalah alasan-alasan yang karena sahnya adalah dilangsungkan menurut hukum agamanya masing-masing. Jika lebih lanjut alasan-alasan perceraian juga nanti tidak akan terlepas dengan hal-hal yang diatur di dalam agama. Sebagaimana diatur di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang lebih lanjut diatur dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 75. Alasan dari suatu perceraian itu meliputi alasan pertama, adanya suatu perbuatan zina atau juga karena pemabok. Hati-hati ya, karena pemabok atau juga karena madat. Padat itu dengan cara menyerap candu dengan bong, itu ya, dengan madat, atau juga karena adanya penjudi. Jadi kalau yang pertama ini karena adanya perbuatan zina atau pemabok atau pemadat atau penjudi, ini dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Alasan yang kedua, apabila salah satu pihak meninggalkan tempat bersama atau meninggalkan si suami atau istri dalam waktu 2 tahun secara berturut-turut atau lebih. Berturut-turut ini adalah tidak terputus selama 2 tahun ini. Terus jangan sampai pada tahun 2019 si suami meninggalkan si istri tanpa tujuan yang jelas, misalnya 4 bulan. Nah, pada tahun 2020 misalnya dia selama 20 bulan. Enggak gitu. Tapi adalah berturut-turut. Jadi si suami atau istri yang meninggalkan kepada pihak yang lain secara terus-menerus berturut-turut selama 2 tahun atau lebih dengan tanpa tujuan, tidak ada saling pemberitahuan, maka
Ini adalah jadikan alasan untuk bercerai. Ini berarti menunjukkan apa? Kalau dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1/74 ini harus saling setia, saling mencintai, saling membantu. Ini sudah mengingkari terhadap hal ini, terhadap kewajiban antara suami dan istri, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Alasan yang ketiga yaitu adanya pemidanaan yang sudah bersifat inkrah selama 5 tahun atau lebih. Jadi kalau salah satu pihak telah dijatuhi hukuman penjara ya, kalau kurungan itu nggak ada, kurungan kok 5 tahun. Ada batasan-batasan waktu kapan dikurung atau kapan penjara. Kalau penjara ini kalau 5 tahun adalah pasti berupa hukumannya berupa penjara 5 tahun atau lebih. Ini kan dijadikan alasan untuk bercerai. Tapi kalau masih tetap setia walaupun salah satu pihak ini di penjara, ya nggak usah bercerai. Tapi kalau mau bercerai ya memang alasannya cukup. Alasan keempat itu adanya suatu penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. Artinya penganiayaan ini penganiayaan yang maksudnya sampai mengancam jiwanya. Misalnya kepala dibenturkan ke tembok atau disiram air panas yang tidak lama ini yang terjadi di Eretan Bekasi ya. Suaminya sedang tidur disiram air panas. Atau yang kayak di Surabaya itu istrinya dibakar. Nah, inilah penganiayaan. Jadi di sini harus dibedakan mana suatu misalnya perbuatan-perbuatan sifatnya mendidik atau penganiayaan. Alasan yang kelima, apabila salah satu pihak menderita suatu penyakit yang sulit disembuhkan sehingga tidak mungkin mereka melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau salah satu pihak, apakah si suami atau istri yang menderita sakit dan sulit disembuhkan, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Jadi kalau pada waktu saya membicarakan tentang masalah poligami ya, yang selalu salah adalah istri. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, istri tidak dapat melahirkan, istri sakit dan sebagainya. Tapi kalau di sini lebih adil lagi, karena apabila salah satu pihak menderita sakit atau sulit disembuhkan, maka di sini dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Alasan keenam yaitu apabila terjadi percekcokan atau sengketa terus-menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali. Tiada hari tanpa cekcok terus-menerus ya. Jadi kalau hanya sekali-sekali terjadi perselisihan, itu hal yang lumrah. Barangkali tidak ada suatu keluarga yang tidak pernah terjadi
perselisihan. Bahkan ada leluhur yang mengatakan bahwa perselisihan dalam suatu keluarga itu adalah merupakan bumbu dalam membangun trisno, sehingga hal ini harus dibedakan antara bumbu dan yang cekcok terus menerus. Jadi dari urian di atas tadi ada 6 alasan seperti diatur dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 75, yaitu apabila salah satu pihak melakukan zina, pemabok, pemadat maupun juga penjudi. Salah satu kedua yaitu salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama antara suami dan istri. Yang ketiga adanya suatu penganiayaan yang mengancam jiwanya. Yang ketiga yang keempat yaitu apabila salah satu pihak dia sakit yang sulit disembuhkan terus menerus. Dan yang kelima di sini yaitu apabila terjadi percekcokan yang terus menerus sehingga di sini sulit diharapkan kembali. Jadi ada 6 alasan, termasuk juga kalau salah satu pihak diancam dengan hukuman berat. Berbeda dengan kalau kita bandingkan dengan alasan perceraian menurut BW seperti diatur dalam pasal 209, yaitu pertama karena adanya alasan jida atau overspell, yaitu adanya hubungan seorang pria dengan wanita yang di luar ikatan perkawinan. Jadi di sini kalau salah satu pihak atau dua-duanya tidak terikat dalam perkawinan itu bukan zina. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama, itu juga diatur sebagai alasan perceraian. Yang ketiganya yaitu apabila salah satu pihak dijatuhi hukuman 5 tahun atau lebih. Dan keempat adanya penganiayaan yang mengancam jiwanya. Jadi kalau di dalam PP 9 tahun 75 itu 6 alasan, yang berbeda itu karena sakit terus menerus dan terjadi perselisihan. Tapi di dalam BW 4 alasan. Memang kita akui bahwa BW ini merupakan salah satu sumber di dalam penyusunan undang-undang perkawinan kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dan apa prosedurnya? Dikenal adanya 2 prosedur perceraian. Pertama adalah prosedur talak. Prosesnya seperti dalam hukum acara perdata. Jadi di sini harus ada terlebih dulu ada pihak yang mengajukan kepada pengadilan untuk bercerai. Juga sebutkan juga alasannya, juga mohon untuk diadakan persidangan untuk itu, dan sidang ini hanya menyaksikan. Sidang hanya menyaksikan. Yang bercerai itu adalah si suami terhadap istrinya. Juga namun demikian hakim harus terlebih dulu mengusahakan agar terhindar dari perceraian, yaitu dengan berusaha mendamaikan supaya mereka terhindar dari perceraian, karena tujuan perkawinan adalah kekal, artinya untuk selama-lamanya. Tapi kalau usaha perdamaian ini tidak berhasil, ya ini adalah merupakan jalan keluar yang tidak baik ya, atau alasan buruk. Walaupun hal ini
diperbolehkan, tapi sebenarnya perceraian itu tidak diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dengan usaha yang sia-sia ini diharapkan nanti mereka akan bahagia dengan putusnya perkawinan secara perceraian daripada terikat dalam perkawinan tetapi tidak bahagia, menderita terus menerus. Maka inilah dengan hakim telah menyaksikannya, maka hakim akan mengeluarkan surat keterangan perceraian. Ini prosedur talak. Jadi kalau prosedur talak ini hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Dan yang kedua yaitu dengan prosedur gugatan. Jadi kalau tiga gugatan ya berarti seperti penggugatan biasa pada umumnya. Inilah mengenai dua hal prosedur talak, di mana mengenai gugatan ini sama dengan apa yang telah saya sampaikan terdahulu pada waktu saya menjelaskan mengenai pembagian hukum perdata, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil. Sehingga dalam beracara ini sepanjang menyangkut masalah privat, hukum acaranya adalah hukum acara perdata. Sehingga kalau kita perhatikan dari dalam undang-undang dari pasal 38 sampai 41, yang lebih lanjut diatur dalam pasal 14 sampai 36, inilah mengenai bagaimana prosedur dalam perceraian. Dengan adanya suatu perceraian, bagaimana kaitannya dengan hubungan mereka? Ya, hubungan mereka sudah terputus. Bagaimana dengan hak keberadaannya terhadap benda-benda ini? Ya dibagi sepanjang harta tersebut adalah merupakan harta bersama. Sedangkan terhadap anak-anaknya, nah sini harus ada siapa yang ditunjuk sebagai wali terhadap anak-anak yang masih berada di bawah umur. Jadi kalau wali ini, si wali ini bertanggung jawab baik terhadap anak-anak yang masih di bawah umur maupun harta bendanya. Tapi kalau anak tersebut sudah dewasa, tidak lagi di bawah perwalian, bagi mereka yang tidak mampu hidup sendiri, mereka nanti akan hidup di bawah lembaga kuratil. Sehingga si kurator lah ini yang menyelenggarakan usaha kuratil, sedangkan orang-orang yang di bawah pengawasannya, dia pemeliharaannya, inilah yang disebut dengan kurandus. Sehingga dengan akibatnya perceraian atau karena seseorang yang dicabut kekuasaannya, inilah arti penting lembaga perwalian di dalam masyarakat. Sangat ringkas sekali ya, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini yang mengatur mengenai perwalian. Perwalian hanya kira-kira hanya 4 pasal ya, 5 pasal. Pasal 50, 51, 52, 53 dan 54. Yang berbeda aturan-aturan mengenai perwalian di dalam BW kita kenal dari pasal 330 sampai 418.
330 sampai 418. Demikian banyaknya aturan di dalam suatu perwalian. Bagaimana hubungannya antara ketentuan yang diatur di dalam BW dengan Undang-Undang Nomor 174? Ya, ketentuan yang di dalam BW dari pasal 330 sampai 418 ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang diatur dari pasal 50 sampai 54 Undang-Undang Nomor 174, ya tetap berlaku. Namun kalau saya perhatikan di dalamnya ini tidak ada yang bertentangan. Bahkan lebih lengkap bagaimana mengenai perwalian menurut BW itu. Yang dimaksud perwalian adalah penyelenggaraan, pengawasan, dan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur dan belum terikat dalam perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, juga terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak tersebut. Berdasarkan definisi ini, maka si wali ini bukan saja bertanggung jawab terhadap anak-anak yang masih di bawah umur ini, tapi juga harus bertanggung jawab atas harta benda milik si anak. Misalnya kayak yang terjadi kasus di Purwakarta, ada seorang anak yang baru umur 10 tahun, ternyata dia sudah ahli sebagai dai, sehingga demikian menariknya apa yang ia sampaikan, sering dipanggil dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga dapat terkumpullah dana ini sampai miliaran, ya. Selang lama orang tuanya meninggal, sehingga kebetulan ditunjuk adanya orang lain yang ditunjuk sebagai wali. Karenanya, kenapa tidak dari orang tua yang hidup terlaba? Dan itu adalah adanya pertimbangan-pertimbangan, mungkin adalah lebih aman kalau yang menjadi wali ini adalah orang lain. Itu malah perwalian. Dengan demikian, siapa-siapa yang hidup di bawah perwalian? Yang hidup di bawah perwalian, yang pertama adalah anak yang masih di bawah umur, dikarenakan salah satu atau dua-duanya orang tuanya ini meninggal dunia. Oleh karena itu, anak ini akan hidup di bawah perwalian karena berakhirnya kekuasaan orang tua, baik yang meninggal itu salah satu ataupun dua-duanya. Yang kedua adalah anak sah yang masih di bawah umur, di mana terjadi perceraian orang tuanya. Sering di dalam suatu gugatan perceraian, di sana dimohonkan siapa, misalnya si pemohon, agar ditetapkan sebagai wali atas anak-anak yang di bawah umur. Jadi tergantung si hakimnya nanti. Yang kalau secara umum seorang wanita, terutama anak-anak yang masih umurnya relatif sangat muda, 2, 3, 4 tahun, cenderung ada si ibu yang menjadi walia.
Namun ya tidak mutlak. Karena misalnya kasusnya Tamara Blesinki. Blesinki tidak ditunjuk sebagai wali. Justru bapaknya lah yang menghendaki ya sebagai walinya. Karena apa? Blesinki terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatannya sehingga dikhawatirkan anak ini tidak diurus dengan baik. Dan yang ketiga yaitu karena kekuasaan orang tua dicabut. Jadi masih erat kaitannya dengan pasal 49 ayat 1. Apabila si orang tua ini berkeluhkan buruk, maka kekuasaan sebagai orang tua dicabut. Dengan dicabutnya kekuasaan sebagai orang tua, maka anak yang masih di bawah umur ini di bawah perwalian. Dan yang keempat yaitu apabila terjadi perkawinan antara si anak orang tua si anak ini. Jadi misalnya sebelum terjadi perkawinan, si ibu terlebih dulu melahirkan si anak tersebut, tapi kemudian diteruskan dengan adanya perkawinan antara si bapak dengan si ibu anak tersebut, maka anak tersebut bukan lagi hidup di bawah perwalian, tapi di bawah kekuasaan orang tua. Yang kelima yaitu yang orang tuanya melepaskan kekuasaannya sebagai orang tua. Jadi katanya si anak ini udah kelewat kebangetan ya. Suruh sekolah, minta uang transport, uangnya dibelikan rokok. Mereka numpang bak terbuka. Sering nggak sampai ke sekolahan. Tapi pulangnya juga pada waktu jam-jam anak-anak sekolah pulang. Orang tua yang tidak sanggup lagi mendidik anak dengan sebaik-baiknya, si anak dapat melepaskan kekuasaan orang tuanya, yaitu mereka harus melalui permohonan kepada pengadilan negeri setempat. Nanti pengadilan akan melakukan pemeriksaan sehingga apakah ini dimungkinkan atau tidak, apa menjadi pertimbangan hakim. Maka kalau memang benar-benar bandel anak tersebut, ya nanti anak ini akan ditempat di dalam lapas anak, lembaga pemasyarakatan anak. Jadi pernah saya lakukan penelitian di lapas anak pria Tangerang. Ada anak yang bajunya bebas, itu adalah anak negara. Itulah anak-anak yang berada di bawah perwalian. Yang selanjutnya adalah apa yang menjadi persyaratan seseorang sebagai wali. Persyaratannya pertama, ia harus telah dewasa. Ya, dalam artian dewasa secara fisik maupun psikis. Karena menjadi wali itu bukan suatu pekerjaan yang enteng, yang gampang. Karena dia harus mampu memberikan nafkah, pendidikan, pembinaan, pemeliharaan terhadap anak-anak yang di bawah perwaliannya. Jadi harus sudah dewasa. Persyaratan yang kedua, ia harus sehat jasmaniah dan rohaniah. Jelas ya, kalau dia ya agak kurang-kurang dalam pemikirannya, ya
nggak bisa memenuhi persyaratan sebagai wali. Yang ketiga, punya kemampuan secara sosial. Artinya orang tuanya ini mempunyai track record yang baik, pergaulannya yang baik dengan banyak pihak. Keempat, kemampuan ekonomi. Jadi kalau ekonominya juga ya di bawah atau sekitar pada lower classes, ya janganlah mereka untuk menjadi wali. Dikarenakan mendidik ini adalah suatu pekerjaan yang bukan hal yang ringan. Jadi untuk jadi wali mereka punya kemampuan ekonomi, juga harus mempunyai sifat jurdil. Di samping ia ada sebagai orang yang punya sifat jujur ya, itu bukan hal yang gampang, dan adil. Artinya di sini mampu menempatkan dirinya bersikap tindak atau punya attitude. Kalau dalam sosiologi itu dalam behavior ini adalah sangat bagus. Perilakunya bagus, track recordnya bagus. Ini boleh untuk menjadi wali. Sehingga ia juga harus berkelakuan baik. Inilah persyaratan untuk menjadi wali. Dengan demikian, apa sebenarnya yang menjadi kewajiban sebagai wali? Wali berkewajiban yang pertama harus mengurus si anak ini dengan sebaik-baiknya. Si anak dulu ya. Diuruslah, dipeliharalah si anak tersebut. Sehingga pada dasarnya peran seorang wali adalah sama dengan orang tua. Mendidik, memelihara, memberikan nafkah dan sebaik-baiknya terhadap si anak tersebut. Kewajiban yang kedua yaitu memelihara atas keutuhan harta benda milik si anak. Jadi jangan sampai dengan adanya penguasaan atas harta benda milik si anak nanti terdapat penyalahgunaan atas penguasaan itu. Jadi di sini harus bertanggung jawab atas segala hak kebudayaan milik si anak. Kewajiban yang tiga yaitu melakukan pencatatan atas harta benda si anak. Kenapa? Jangan sampai pada waktu pertanggungjawabannya ini nanti tidak dapat diterima. Sehingga harus terlebih dulu dilakukan pencatatan harta benda si anak berupa apa saja, baik benda bergerak, benda tidak bergerak, benda yang dapat dilihat maupun benda yang tidak dapat dilihat dan sebagainya. Memang yang jadi masalah adalah bagaimana kalau si anak tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya si anak ini sakit, padahal bagi seorang ayah yang akan dirawat di rumah sakit, ini kan harus ada DP, uang jaminan untuk biaya perawatan. Yang kalau tidak salah, setahu saya di salah satu tempat itu harus meninggalkan uang jaminan 10 juta rupiah. Nah, apakah si wali ini diperbolehkan menjual harta benda milik si anak? Memang pada dasarnya tidak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan si anak tersendiri,
kalau si anak sudah dapat dimintakan pertimbangannya untuk menjual sebagian kekayaannya atau mengurangi sebagian kekayaannya, ya boleh dilakukan. Tapi ini harus juga ada izin hakim. Jadi dengan membuat daftar kebedaan milik si anak ini berarti akan menimbulkan pertanggungjawaban yang memang benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau si anak ini tumbuh dewasa atau melangsungkan perkawinan, yang berarti berakhirlah kekuasaan si wali harus mempertanggungjawabkan atas segala pengurusannya, baik terhadap si anak maupun juga harta benda si anak. Jadi kapan dimulainya perwalian? Apabila si orang tua meninggal dunia, maka sejak seketika itu adalah si anak yang masih di bawah umur adalah hidup di bawah perwalian. Tapi kalau juga terjadi perceraian, ini ditentukan di dalam penetapan hakim siapa yang ditunjuk sebagai wali, siapa yang ditunjuk sebagai wali. Inilah kewenangan hakim yang harus benar-benar bijaksana, orang yang patut, orang yang punya kemampuan, orang yang mempunyai track record jurdil, ia paling tepat ditunjuk sebagai wali. Dengan ditunjuk sebagai wali, ia harus benar-benar ada keikhlasan lahir batin untuk memelihara si anak tersebut. Jadi kalau terjadi perceraian, ya itu ditetapkan di situ. Tapi di sini perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang ekstra hati-hati. Di samping itu, dengan adanya anak luar kawin, maka dengan telah dilakukan pengakuan ya, dengan telah dilakukan pengakuan seperti diatur pada pasal 280 BW, maka di sini timbullah hubungan perdata, sehingga yang tadinya adalah sebagai anak luar kawin, ia berstatus sebagai anak luar kawin yang telah diakui sah, sehingga tidak lagi dia itu tidak ada hubungan perdata, ada hubungan perdata, sehingga statusnya ia juga ada di bawah perwalian. Dan dengan demikian ada sekelompok orang yang tidak boleh menjadi wali. Orang yang tidak boleh menjadi wali, yang pertama, ya orang yang cacat jiwa maupun raganya. Karena hal ini bagaimanapun juga satu tanggung jawab terhadap anak tersebut. Juga bagi mereka, kalau masih usianya masih di bawah umur, juga nggak boleh ditunjuk sebagai wali. Sekalipun biasanya orang melihat dia punya kecakapan, dilihat dari fisiknya juga meyakinkan. Tapi kalau ternyata ia masih di bawah umur, ia pun tidak boleh ditunjuk sebagai wali. Yang ketiga, demikian juga bagi mereka yang berada di bawah lembaga pengampuan atau kurapil, mereka juga tidak boleh ditunjuk sebagai wali. Termasuk juga yang keempat ini adalah orang-orang yang telah dicabut kekuasaannya
sebagai orang tua, orang yang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, ya pun juga tidak boleh ditunjuk menjadi wali. Demikian juga bagi seorang wanita yang terikat dalam perkawinan tidak boleh menjadi wali, kecuali hal ini juga dapat izin dari suaminya, boleh. Dan bagaimana adanya terjadinya suatu perwalian, dengan demikian macam-macam wali adalah seperti diatur pada pasal 345 BW, wali karena perundang-undangan. Karena undang-undang artinya di sini sehingga bagi orang tua yang hidup terlama, ia adalah menjadi wali. Inilah wali menurut perundang-undangan. Yang kedua adalah perwalian atas dasar testamen atau surat wasiat, yang artinya bahwa seseorang yang memperkirakan ia tidak akan hidup lebih lama lagi sehingga membuat surat wasiat atau testamen, yaitu apabila ia meninggal dunia, siapa yang dianggapnya tepat untuk menjadi wali, itulah wali yang ditunjuk atas dasar testamen sebagaimana diatur dalam pasal 355 BW. Yang ketiga adalah wali menurut hukum. Jadi sering terjadi misalnya dalam suatu perkawinan karena bapaknya tidak ada atau berhalangan, dapat saja menunjuk orang lain sebagai wali nikah. Itu juga ia wali. Dan juga kalau dalam pengamatan saya, badan hukum juga adalah sebagian menjadi wali juga. Misalnya dengan ada yayasan itu badan hukum ya. Yayasan Sayap Ibu yang di Jalan Radio Dalam itu, ia adalah merupakan wali atas anak-anak yang masih di bawah umur, ya di bawah kekuasaannya. Sehingga di sini kedudukan ya si ketua yayasan ini, pembina pengurus dalam yayasan ini, perbedaannya adalah sebagai wali atas anak-anak tersebut yang masih di bawah umur. Karena anak yang masih di bawah umur ini disadari sebagai penerus dari suatu bangsa, ia harus memperoleh layanan, baik layanan atas nafkah maupun kesehatan, maupun juga pendidikan, maupun papan. Perlu adanya pengawas atas suatu perwalian. Sehingga di sini harus dimonitor tersebut terus-menerus terhadap si perwalian, dan siapa yang menjadi pengawasnya adalah BHP, Balai Harta Peninggalan. Nanti akan dibentuk Dewan Perwalian, ketua dari ketua BHP tambah anggota BHP, dan dipilih orang yang terdekat dengan dari si anak tersebut, sehingga setiap harinya dapat dimonitor oleh si BHP. Jadi harus ada wali pengawas. Dan kapan berakhirnya wali? Berakhirnya wali ini harus kita lihat dari dua aspek, dari dua tinjauan khusus.
Pertama dilihat dari aspek si anak itu sendiri. Berakhir karena mungkin si anak tersebut meninggal dunia, atau si anak tersebut melangsungkan perkawinan, atau bapak si anak tersebut ini sudah dewasa. Karena alasan-alasan ini dibawa, maka berakhirlah perwalian. Atau juga di sini berakhirnya perwalian karena terjadinya perkawinan di antara orang tuanya itu. Ada luar kawin yang di dalam konsepsi BW dia tidak ada hubungan perdata dengan ibunya ataupun keluarga ibunya, tapi dia telah dilakukan pengakuan oleh si ibunya, maka anak tersebut menjadi anak luar kawin yang telah diakui. Kemudian si bapak juga melakukan pengakuan karena menurut pasal 284 ini memperoleh persetujuan dari si ibu. Seringnya ketemunya si bapak dengan si ibu ini karena ada kewajiban orang tua terhadap anak, sehingga bukan hal yang mustahil kedua-duanya terjadi perkawinan, sehingga status anak tersebut ini tidak lagi di bawah perwalian, tapi menjadi di bawah kuasaan orang tua dan statusnya adalah sebagai anak yang disahkan. Anak yang disahkan. Kedudukannya juga sama dengan anak sah. Ini dilihat dari aspek si anak. Kalau dilihat dari si wali, perwalian itu berakhir ya kalau ternyata bahwa si wali tersebut meninggal dunia. Dengan meninggalnya si anak tersebut, maka juga di sini berakhirlah kekuasaan wali. Atau juga dikarenakan kekuasaan si wali ini dicabut karena si wali ini berkelakuan buruk, mengabaikan kepentingan si anak. Jadi sampai dengan orang tua juga kekuasaannya dapat dicabut karena ia berkelakuan buruk. Demikian juga wali, kekuasaan sebagai wali juga dapat dicabut karena berkelakuan buruk. Bahkan kalau juga si wali dijatuhi putusan pernyataan pailit, maka ini pun juga dikhawatirkan bahwa kekayaan si wali ini nanti akan terjadi penyalahgunaan. Maka ini sering dilakukan berakhirnya bukan perwalian dengan cara dicabut. Inilah mengenai berakhirnya kekuasaan orang tua dan kekuasaan si anak yang di bawah perwalian. Materi terakhir adalah mengenai kuratil. Berbeda dengan perwalian, kalau perwalian ini yang di bawah kekuasaan kurator adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Tapi kalau kuratil justru yang orang-orang yang berada di bawah lembaga pengampuan atau kuratil adalah orang-orang yang sudah dewasa. Sehingga apa yang disebut dengan kuratil ini, kuratil ada suatu keadaan di mana seseorang yang sudah dewasa, tapi tidak mampu mengurus kepentingan sendiri, maka ia di bawah kekuasaan
dari pengampu, dipakai kuasa pengampu. Jadi adalah ini suatu lembaga yang sangat bagus sekali, karena sering terjadi banyak orang-orang yang ada berbagai kekurangannya, misalnya kekurangan dalam jiwa pikir, itu juga nanti akan ditaruh ke lembaga pengampuan. Atau bahkan mungkin di sini juga karena asalnya dari Belanda, kalau dalam suatu keluarga, si keluarga tersebut semakin bertambah usia, anak-anaknya itu semuanya mandiri. Semuanya mandiri, di mana tempat tinggal mereka berjauhan. Si ibu suruh mengikuti anaknya, gak mau, karena lebih merdeka adalah mereka mampu mandiri. Masalahnya sudah demikian lanjut usianya, sudah mengerjakan segala hal, sudah tidak memungkinkan. Maka supaya orang yang sudah renta ini tetap terpelihara dengan baik, walaupun dia punya anak-anak, tapi anak-anaknya letaknya demikian jauh atau karena kesibukannya, sehingga sering orang tua yang demikian ditaruh di bawah lembaga pengampuan atau kuratil. Dengan demikian, di dalam kuratil ini terdapat dua pihak. Pihak yang menyelenggarakan lembaga kuratil ini adalah yang disebut dengan kurator. Sama ya istilah kurator ini, kalau dalam kepailitan juga ada kurator. Inilah yang melakukan pemberesan dan pengurusan terhadap harta si pailit, juga namanya kurator. Tapi kurator dalam hak ini adalah orang yang menyelenggarakan lembaga kuratil, yaitu mengumpulkan orang-orang yang sudah tidak mungkin hidup semampu mandiri, sehingga ia ditaruh di bawah lembaga tersebut. Sedangkan orang yang berada di bawah lembaga kuratil ini yang disebut sebagai kurandus. Jadi ada kurator, tapi juga ada kurandus. Mungkin dari Kementerian Sosial kita ada lembaga-lembaga ini yang kalau tidak salah di Cipayung. Di situ juga ada lembaga yang melakukan penampungan atas orang-orang yang sudah tua, atau bahkan mereka adalah orang yang tidak mungkin dia hidup tanpa bantuan orang lain. Sehingga orang yang berada di lembaga kuratil ini, dia karena usianya yang sudah di renta ya, atau juga adalah orang-orang yang dungu. Orang yang dungu, atau sering orang juga mengatakan ada orang yang idiot atau cacat jiwanya. Atau juga di sini ada yang mengatakan mata gelap. Jadi mereka lah ditaruh di bawah lembaga kuratil agar supaya ini nanti akan dilakukan pengawasan dan pemeliharaan. Bagaimana kalau ia sakit, ataupun juga apa yang harus diberikan kepada mereka untuk mengisi kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Dan bagaimana menempatkannya orang-orang di dalam lembaga kuratil ini. Harus terlebih dulu ada permohonan kepada pengadilan negeri setempat dengan alasan-alasan apa sehingga orang tersebut
supaya ditempatkan di lembaga kuratil. Pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan ataupun juga kepada saksi-saksi. Apa yang menjadi pertimbangan dari hakim, maka hakim biasa mengabulkan permohonan tersebut untuk ditempatkan di lembaga kuratil. Dan berakhirnya, tadi ada berakhirnya mengenai perwalian, ini berakhirnya mengenai lembaga kuratil. Hal ini juga dilihat dari dua aspek. Pertama, dilihat dari aspek si kurator. Misalnya kenapa bahwa si kurator ini meninggal, berakhir, atau karena adanya putusan dari pengadilan negeri dicabut kekuasaannya, atau juga karena ada pemeliharaan yang sudah 8 tahun atau lebih, jadi si kurator juga minta untuk diakhiri mengenai kekuasaannya sebagai kurator, seperti diatur pada bab 59. Itu 8 tahun, tapi juga dikatakan misalnya karena adanya tugas-tugas lainnya, bisa tugas ke luar negeri, sehingga tidak mungkin lembaga kuratil ini. Juga dilihat dari aspek kurandus. Jadi kalau si kurandus ini meninggal dunia, maka berakhirlah sebagai kurandus. Atau juga di sini bahwa si kurandus ini mengajukan permohonan karena sudah bosan, pengen di lembaga kuratil yang lain atau di bawah perawatan siapa, ia pun juga dapat mengajukan untuk membebaskan diri dari lembaga kuratil tersebut. Dan di samping itu, kalau kita perhatikan pada pasal 452, di mana yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditaruh di bawah lembaga kuratil, maka perbuatan hukumnya adalah tidak sah. Tidak sah. Artinya apalah, dia kedudukannya sebagai orang yang tidak cakap hukum. Itulah materi hukum perdata 1 yang saya sampaikan pada saudara. Dan inilah pola saya apabila terdapat kekhilafan yang tidak sadari, sehingga Anda merasa tersinggung atau tertabrak, tidak lain saya minta maaf. Ketemu pada waktu puas. Semangat!